nubuatan untuk Yesus. Selesai, itu jawabannya. Ya udah, berarti pemilik kitab salah. Pemilik kitab salah, Yudaisme salah. Makanya kan abang saya bilang, Yudaisme itu ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi kagak ada Bang, kagak ada Yudaisme percaya Yesus. Yudaisme itu adalah kepercayaan yang tidak percaya adanya Tuhan selain Sang Pencipta. Yahudi itu ada yang sudah percaya Yesus, ada yang nah, belum. Kalau Yahudi iya, itu bangsa. Boleh, tapi Yudaisme itu karena penulis kitab Perjanjian Baru rata-rata orang Yahudi, rata-rata ya orang Yahudi. Ya itu clear. Ya, sekarang jadi menurut Anda, Bang, tolong baru begini loh. Abang tolonglah Pak Darius, bahwa Yudaisme nggak usah dicampur-campur. Yudaisme ada yang Kristen, nggak ada Yudaisme Kristen. Tapi orang Israel ada yang menjadi Kristen. Kita paham itu. Bukan itu yang saya maksud yang menjadi Kristen. Iya, Oke. Yang saya maksud adalah orang-orang Yudaisme masih stay pada ajaran agama di mereka, kepercayaan mereka. Betul. Yang masih melakukan sabat, itu yang saya maksud. Oke. Nah, orang-orang yang masih melakukan sabat ini tidak percaya Yesaya 53 untuk Yesus. Tapi Anda datang kemudian percaya Yesaya 53 untuk Yesus. Menurut Anda, yang paling benar siapa? Yang bersahabatkah atau Anda? Silakan. Ya saya dong. Jadi yang punya kitab salah dari tadi kayak gitu loh. Ya gimana sih menurut saya? Menurut saya benar dong. Kenapa? Karena Yesus menggenapi itu. Oke. Ya udah kalau begitu dari tadi itu doang, Mbak. Anda yang paling benar ya. Yang punya kitab salah udah. Mereka hanya salah dalam penafsiran. Ya mereka mau tidak percaya itu. Ya salah ya salah, Bang. Kan saya sudah jawab menurut saya, jadi sudah clear. Ya udah clear, udah salah dia. Oke Bang Darius, kita sapa dulu ya. Di sini ada Bang Victor Kawin. Wih, double banget egonya Pardiansyah. Tunggu bentar. Wih, coba belasan itu. Keripitnya kepanjangan, keripit. Aku pakai ini nih Bang Handi. Aku pakai ini nih. Keripit itu, ripitnya. Buat karaoke enak gitu. Izin ya, aku pakai ini teman-teman. Izin. Gurunda, pamer dulu bentar. Nah, Iya, aku barusan beli ini. Saya gabung sama efek saya. Tuh. Iya, ke efek dia. Oke, lanjut teman-teman. Bang Victor, Baik. cowok apa cowok? Islam apa Kristen Bang? Saya Kristen Protestan. Saya cuman mau sedikit aja. Oke, silakan. Sebelumnya suara saya terlalu kenceng nggak Bang Handi? Si ehonya masih kenceng. Terlalu kenceng gue. Ripitnya. Enggak usah. Oke, cek. Ya, pamit bentar ya Bang Ardian, nanti baru ini lanjut lagi ya Bang. Oke, siap. Thank you Pak Darius. Ya, Thank you ya Pak Darius ya. siap. Iya. Oke. Baik. Iya, saya cuman mau menanggapi sedikit pertanyaan dari Bang Juma tadi. Kalau nggak salah tadi bilang ayat di Perjanjian Lama di mana yang menulis atau menyatakan bahwa Allah itu pernah meminta persembahan darah ya. Kalau nggak salah saya dengar tadi begitu pertanyaannya dari Bang Juma. Apa itu? Iya benar ya. Iya tadi Bang Juma menanyakan ayat di mana. Iya tidak ada. Benar-benar tidak ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru Yudaisme itu. Yang Anda perjadikan. Dengerin dulu Bang. Saya luruskan ya. Tidak ada di dalam perjanjian baru Yudaisme. Atau di dalam perjanjian lama yang Anda buat oleh Septuagint. Mengatakan di sana. Ya Elohim membutuhkan darah manusia untuk tumbal manusia. Nggak ada. Nggak ada. Itu maksudnya. Iya. Nah ini saya cuman mau kasih satu jawaban di Kejadian 22 ayat 2. Itu kan Allah pernah berfirman kepada Abraham. Ya kan dia pernah minta anaknya. Artinya apa? Dia meminta tumbal anaknya untuk dipersembahkan. Kan begitu. Nah ini ada. Jadi nggak ada kata tumbal Bang.
Iya Jadi tumbal, tidak ada tumbal kata itu kan tumbal di bahasa kita, sana. Bang. Itu kan bahasa kita yang masa mau bahasa kita mau dimasukin ke dalam Alkitab, enggak. Ini bahasa Anda, yang ada. Jadi Anda jangan mempersembahkan. Jadi mempagankan di Kejadian, Bang. Di sana bukan pagan. Di Kejadian ini itu, Bang. Tapi iya, gantian ini ya. Ya. tadi kan Bang Yuma bilang di perjanjian lama kita, Iya, di makanya mana Bang dengerin. tertulis. Ini kan perjanjian lama Kristen, Alkitab. Iya. Di Ya sana kan? Kejadian itu, Bang, tidak ada Ah, istilah tumbal. Jadi di dalam Yudaisme itu iya, tidak ada istilah tumbal. Tapi di iya, sana itu, Bang gantian. Di sana itu adalah bagaimana Abraham diuji imannya agar dia bisa mempersembahkan Ishak, anaknya, kan begitu, Bang. iya. Jadi di sini Iya, ini tidak kan ada tumbal. permintaan. Iya, tapi di sini kan memang benar kan dia Iya, meminta, ya. Terus apa yang terjadi meminta endingnya, Bang? anaknya. Apa yang terjadi endingnya? Ya endingnya kita nggak bilang endingnya. Ini kan Leh, katanya di justru mana? endingnya yang menjadi jawaban, Bang. Ini susah nih Di kalau mau nggak mana mau. ayat tertulis Allah meminta manusia persembahannya? Kan ini jawabannya. Ya, endingnya Betul apa, Bang? Saya nggak perlu ending. Kita Loh, cuma justru menjawab endingnya yang pertanyaan perlu. Bang Jadi Juma. apa enggak? Bang Juma Makanya nggak di sana mengatakan itu, endingnya, nggak minta endingnya. Ini kan cuma tertulis. Apakah pernah Allah meminta persembahan manusia? Bang, gantian bicara ya, Bang. Abang ini kalau diskusi itu dengarkan dulu saya selesai, atau abang dulu deh. Ya, Iya, silakan. saya cuma iya maksudnya itu penjelasan saya di sini aja. Jadi jangan melebar terlalu jauh. Artinya jawaban pertanyaan tadi ini, Allah meminta persembahan manusia, korban manusia, bukan binatang lagi ini. Kan itu. Cukup? Nggak cukup. Jadi Ya, nggak ada kalau ending di sini. katanya cukup, masih ngomong, Pak. Yang namanya Ya cukup sudah. itu diam. Ya, Oke. Oke. Diam ya. Ya. Di Kejadian 22 itu, kepercayaan Yudaisme, kepercayaan di zaman dulu nggak ada yang namanya orang mempersembahkan darah manusia. Kalau untuk antara Abraham dan Ishak, orang-orang di zaman itu tidak ada pikirannya bahwa nanti darah anaknya yang mengucur sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi mereka itu takwa kepada Sang Pencipta. Di sana adalah bentuk sebagai ujian agak berat untuk mempersembahkan anaknya. Agar apa? Diuji keimanan Abraham itu. Apakah benar-benar dia akan melaksanakan itu? Benar dia melaksanakan perintah itu. Karena memang Elohim memerintahkan. Tapi bukan tujuannya bahwa anaknya adalah sebagai tumbal. Tidak ada istilah tumbal di zaman itu. Kemudian apa yang terjadi? Makanya kalau membaca suatu data itu dibaca secara keseluruhan. Jangan hanya dipotong saja demi kepentingan persembahan darah manusia di tiang salib. Anda jadikan iman. Ini Anda berbahaya mengutip-ngutip kitab orang. Ambil setengahnya saja, tidak diambil endingnya. Kalau mau ambil kesimpulannya. Endingnya adalah alhamdulillah. Imamnya Abraham, gitu ya, bisa dipertahankan. Akhirnya apa? Di Kejadian itu diganti. Kesimpulannya domba, bukan manusia yang dikorbankan, bukan Ishak, domba. Gitu loh. Jadi di sana adalah hewan. Jadi kesimpulannya diambil, Pak, jangan tengahnya, gitu loh. Sekian dari saya. Jangan kemana-mana. Mantap. Gimana suara saya? Kecil nggak, Bang Hadi? Masih ada repeat echo-nya, Bang, kurangin aja. Oke, lanjut, Bang Victor. Ya, jadi itu kita mau sampaikan itu saja. Iman Kristen kita memang harus ada pengorbanan Yesus di situ, harus mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada iman Kristen. Jadi kalau Bapak bilang Yesus tidak mati tapi digantikan, artinya iman Kristen kita hilang dong ya. Tapi Memang tidak betul, mungkin Bang. karena iya betul. Makanya tidak mungkin dengan Banyak udah statement-statement buka puasa. Bapak Terusin dikit. Belum Bang, membuat 10 menit lagi. iman Kristen ini hilang. Silakan, terusin dulu. Sedangkan iman Kristen ini sudah 2000 tahun yang lalu.
Nggak mungkin dengan cuma statement atau pemahaman yang Bapak bilang ini digantikan atau dihilangkan atau dirubah wujudnya sehingga bukan Yesus yang mati, ya kan? Sehingga membenarkan statement itu, ya menurut saya menolak dan saya nggak bisa terima sebagai orang Kristen. Karena kalau kita menerima itu artinya orang Kristen semuanya gugur imannya. Itu saja sih yang saya mau sampaikan. Iya. Jadi kalau begitu Pak, saya mau tanya nih, tergenapi enggak tentang penyesat yang datang setelah Yesus kepada murid-muridnya yang akan menyesatkan banyak orang? Itu tergenapi atau itu bohong Pak? Yesus hanya mengada-ngada gitu. Yang mana Pak maksudnya tergenapi? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini kan Bani Israel, murid-muridnya yang menyamar seperti domba, yang akan menyesatkan banyak orang. Itu terbukti enggak itu atau tidak ada yang disesatkan? Yang menyesatkan kita justru yang pengajaran yang tidak menerima Yesus mati. Nah itu ajaran Yesus mati itu dari mana? Ya memang kenyataannya tertulis itu mati. Mati ya memang ada yang mati Pak, memang ada yang mati. Tetapi Yesus Ya, mengatakan di dalam disalibkan itu kan jelas-jelas. ya mati gini maksud saya gini. Yesus ketika dia berbicara Pak, dia berbicara kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Orang-orang Vatikan belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan, belum menjadikan penyaliban yang terjadi di tengah Bani Israel itu sebagai konsep keselamatan, belum. Terlebih dahulu Yesus berkata begini di dalam catatan Matius 24. Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama aku dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus, akulah Tuhan, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini menurut saudara yang datang kepada pengikut Yesus angkatan pertama dan mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, itu siapa? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Dan oknum-oknum yang mengatakan Yesus itu Mesias itu akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa itu Pak? Ini tergenapi atau tidak? Atau ini hanya omong kosongnya Yesus saja? Kalau saya sebagai orang di luar garis, di luar lingkaran, saya memahami bahwa Yesus menasihatkan murid-muridnya Bani Israel. Sebab setelah dia datang, dia pergi, akan muncul penyesat yang membawa-bawa nama Yesus, mengaku-ngaku Yesus Mesias, Yesus Kristus, Yesus Mesias, Yesus Kristus. Dan mereka ini yang mengatakan Yesus Kristus itu adalah penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara Victor, nubuatan Yesus ini terbukti atau tidak? Kalau terbukti, siapa orang yang agamanya mengajarkan Yesus itu Mesias? Satu. Dan siapa kemudian yang menyesatkan banyak orang? Dua. Kalau tidak terbukti, berarti Yesus pendusta. Mana yang benar Pak? Yesus pendusta atau ini terbukti banyak orang sesat setelah Yesus dengan mengaku beriman kepada Mesias? Gimana Pak? Terbukti atau Yesus hanya hoax? Silakan. Yang saya pahami, maksudnya di situ banyak nanti akan mengaku sebagai Mesias. Nanti atau setelah Yesus? Setelah Yesus nanti setelah akan Yesus. banyak yang mengaku Mesias. Di sini nanti ada nabi palsu, ya kan? Nabi yang mengaku seperti Tuhan, banyak yang seperti itu. Sampai sekarang pun banyak. Bukan sekarang Pak, kita cerita sekarang. kepada Yesus gini. Yesus menjawab mereka. Mereka ini siapa Pak? Kristen atau Yudaism? Ya Yudaism. Yudaism. Nah, setelah Yudaism ini mendengarkan petuah seperti itu, agama apa yang datang yang bukan Yahudi yang datang kepada mereka? Islam atau Kristen? Ya belum ada. Belum ada. Kristen. Ya. Jadi yang datang setelah itu siapa? Islam atau Kristen Pak? Saya kurang paham pertanyaannya. Iya. Kan datang banyak orang, menyesatkan banyak orang. Tadi kan Bapak mengatakan,
bagaimana mungkin? Kami sudah 2000 tahun dan kami banyak orang. Kami banyak. Kan Yesus mengatakan memang menyesatkan banyak orang. Nah pertanyaannya adalah, siapa yang datang setelah Yesus terangkat? Islam yang datang ke murid Yesus, Yahudi ngaku-ngaku sebagai murid Yesus, atau Kristen yang non-Yahudi datang ke Yahudi ngaku-ngaku sebagai Yahudi, sebagai pengikut Yesus? Karena ini kalau tidak betul berarti Yesus bohong. Kalau betul berarti kan Kristen, Pak. Jangan cari yang lain. Enggak, kalau kita pahami itu bukan masalah yang ini, tapi yang mengaku-mengaku Mesias ini kan banyak, Pak. Oh, bukan begitu. Maksudnya gini, Bang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Bukan orang itu, aku adalah Yesus, aku adalah Mesias. Bukan. Maksudnya memakai namanya itu adalah menggunakan nama Yesus untuk mengaku-ngaku, ini kami pengikut Yesus, kami mendengarkan wahyu dari Yesus, kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini adalah pengikutnya, muridnya. Itu maksudnya membawa namaku, memakai namaku. Artinya dia jual-jual nama Yesus. Akan muncul, datang banyak orang yang akan memakai namaku, gitu maksudnya. Nah sekarang kalau kita tanya, seperti misalnya agama Kristen, bawa-bawa nama Yesus, kami ini adalah anak-anak Yesus, kami ini yang dimaksud dalil ini. Bukan orang datang, aku adalah Yesus, bukan. Tapi oknum ini datang membawa nama Yesus. Nah sekarang kata Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Menurut saudara, ini tergenapi di Kristen atau di mana? Itu yang terjadi di Kristen, Pak. Karena banyak orang Kristen yang saya tahu ya, banyak juga yang menjual nama Yesus untuk kepentingan pribadi. Gini, maaf sekali. Ini kan Yesus berpesan kepada orang Yahudi. Kristen kan di luar garis. Jadi kalau Kristen datang ke Kristen kan itu urusannya Kristen. Ini yang dimaksud orang Kristennya yang datang ke Yahudi, Pak. Dan banyak menyesatkan orang. Itunya ayatnya di mana? Coba. Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Saya kira begitu sementara, silakan dilanjut sahabat-sahabat sekalian. Saya diajak sama anak-anak saya dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada saya izin juga ya. Kemana Bang? Ke puasa, sholat dulu, sholat maghrib dulu. Oh iya, oke, thank you ya Bang. Yuk. Oke, silakan Bang Victor dilanjutkan atau Bang Kandang. Ya, saya mau baca dulu ini ayatnya. Ya. Di Matius 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Kandang Pacitan nih Kristen atau Islam ya? Gini Bar Ardian, jadi ini saya juga nggak tahu ya, ini saya mintanya masuk ini tadi sebetulnya, tapi baru di ACC sekarang. Saya Muslim, saya Islam. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak. Sama-sama. Sebentar Bang, jadi gini ya untuk teman-teman OTN, ini mohon maaf banget. Kalau mau naik itu baca data lah minimal, itu aja sih yang mau disampaikan. Betul Pak. Ehonya terlalu tinggi Pak Ketua, Pak Sekretaris. Ehonya terlalu tinggi. Oke, saya matikan ekonya sama sekali. Gimana? Ini? Nanti habis ini kita betulin itu Pak Ardian, cara-caranya. Lanjut. Ya. Bang Juma udah buka puasa di sana. Bang Handi tolong diwakili sebentar ya Bang Handi ya. Oh belum ya, ya. Oke, tolong diwakili bentar ya. Oke, lanjut. Ya, kurang 10 menit di kami. Sebentar. Saya udah baca nih ayat-ayatnya. Ya, silakan. Yang tadi Bang Zuma bilang. Ini bukan untuk bangsa Yahudi aja, karena ini suatu nubuatan. Karena Tuhan Yesus waktu itu menceritakan suatu nubuatan yang akan terjadi. Ya kan? Karena coba kita baca ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berasal jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Jadi seterusnya ini
bangsa akan bangkit melakukan bangsa kerajaan melawan. Nah, ini nubuatan bahwa akan terjadi nanti, bukan pada saat itu. Artinya ini bukan disampaikan kepada bangsa Yahudi, tapi ini maksudnya akan terjadi nanti. Bukan untuk berlaku untuk bangsa Yahudi aja, tapi buat semua bangsa. Karena bangsa-bangsa akan bangkit melawan. Itu artinya konteks dari ayat-ayat ini. Makanya tadi saya bilang, makanya itu yang terjadi. Kita akan di Kristen akan mengalami penyesatan-penyesatan dari Kristen sendiri banyak yang mengaku memakai nama Yesus untuk menyembuhkan orang pakai nama Yesus. Ternyata ada itu di dalamnya. Kita tidak tahu ada penyesatan-penyesatan di dalam itu. Itu pesan Tuhan Yesus kepada Cukup. kita, itu maksudnya. Bang Juma masih ada kah? Apa lagi? Gurunda masih Bang Andi masih sholat. Ya, lanjut Bang Oh Andi. iya. Gini loh Pak Victor, ini juga kan Pak Victor Kristen lah ya. Ini tidak ada pemaksaan sih. Tapi saya apresiasi teman-teman diskusi ya. Kita nggak ada untuk mengembalikan Anda seperti apa gitu, akidah Anda saja gitu. Cuma mari kita cek, pantas nggak sih Pak Victor ini beragama Kristen berlandaskan kekerasan? Pantas nggak sih Bang Victor ini beragama Kristen berlandaskan penganiayaan anak orang, terus pembunuhan anak orang dengan cara keji? Padahal itu bukan perintah dan tidak dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, oleh Bapak yang mengutus dia gitu. Nah, is oke aja Anda percaya itu, tapi juga dalam hal menerangkannya Anda juga harus jujur bahwa saudara-saudaraku Muslim yang ada di sini, ya agama kami ya beginilah adanya, berdiri di atas kekejaman, berdiri di atas pembunuhan anak kesayangan orang, berdiri di atas penyelewengan Yudas, berdiri di atas sumbangsi oleh iblis, Kayapas dan tentara Romawi. Inilah agama kami. Karena kalau tidak ada tentara Romawi, nggak ada iblis, nggak ada orang pengkhianat makan suap, kami tidak punya Tuhan. Nah, semua yang ini yang kami lakukan bukan perintah Tuhan, tapi ya inilah apa yang terjadi. Ya mestinya begitu dong neranginnya. Gitu loh, supaya orang tahu oh bahwa Kristen begini tuh. Tapi yang terjadi, Anda tidak mau terus terang mengatakan demikian. Jadi orang terus bertanya sepanjang tahun. Coba Anda Pak Victor mulai ini supaya orang nggak nanya lagi deh. Silakan Anda jujur, maaf ya Bang Juma, semuanya yang ada di sini. Ya kami memang kalau tidak ada pembunuhan berencana di tiang salib, ya kami nggak punya Tuhan. Kalau memang tidak ada penganiayaan anak kesayangan orang, ya kami tidak punya Tuhan. Kalau tidak ada Yudas yang kemasukan iblis makan suap, ya kami nggak punya Tuhan. Kalau nggak ada tentara Romawi menjajah negaranya Yesus, kami tidak punya Tuhan. Kalau tidak ada Kayapas yang membenci Yesus, ya kami tidak punya Tuhan. Bisa nggak begitu Pak omongannya Pak, supaya jujur gitu loh. Silakan Pak Victor. Ya sekarang begini Pak, kalau inilah agama. Sampai sekarang pun kan banyak perang agama, ya kan? Kenyataannya kan seperti itu, Pak. Di mana-mana perang itu karena agama loh. Saya tidak pernah membenarkan agama Kristen atau agama Islam atau siapapun. Ya itulah agama. Pak dibantah dong argumentasi saya, jangan dialihin. Yang tadi yang saya omongin bener nggak? Oh, ya itulah kita kan. Ya seperti Pak, tadi Pak, kan. jujur Pak, kalau saya Jujur. salah Pak omongan, salahkan saya. Kalau benar, benarkan saya gitu loh. Ya memang betul. Tapi Nah, ya kalau udah, mau benar. bilang itu begini Pak. Tepuk tangan. Sampai ayat yang tadi saya ulang lagi yang di Abraham itu, Tuhan itu tertulis loh. Tuhan minta anaknya. Kejam nggak Tuhan tuh? Ya kan? Pertanyaan saya itu. Ya udah Itu itu, Pak. diganti dengan domba. Ih, Iya, Bapak gimana sih? iya. Udah dijawab, betul, nggak usah ke sana diganti. Bunda. Udah dijawab tadi. Endingnya Iya. kesimpulan
Soalnya dia nggak mau endingnya, ambil. ya, tapi kan nggak harus minta anak ya kan seharusnya. Ya, toh? Ya udah nggak apa-apa, Ini- jangan ke sana, ini- Bang. Ini itulah Bang, makanya saya bilang itulah cara pernyataan saya berpikir Pak manusia. Victor, tadi Anda ngomong gini loh. Anda cara tidak berpikir punya manusia, Tuhan kalau tidak ada pembunuhan berencana. Anda tidak Ya. punya Tuhan kalau tidak ada pembunuhan anak kesayangan Bunda Maria. Anda tidak punya Tuhan kalau tidak ada Yudas yang kemasukan iblis. Anda tidak punya Tuhan kalau tidak Yudas tidak menerima suap. Anda tidak punya Tuhan kalau Kayapas tidak benci Yesus. Anda tidak punya Tuhan kalau tentara Romawi tidak datang menjajah negaranya Yesus. Betul apa betul? Itulah cara berpikir Bapak. Pak Loh, ini Hendy. terjadi di Bible Anda. Iya, tapi cara pandang saya beda Pak dengan Bapak. Loh, kalau enggak ada pembunuhan Yesus di tiang salib, Anda Iya. punya Tuhan enggak? Betul, makanya cara pandangnya beda. Nah, Bapak gini nih, melihat pertanyaan sederhana sebelum saya udahan. Kalau makanya- tidak Yesus, ada namanya Yesus dibunuh di tiang salib, Anda punya Tuhan atau tidak? Iya, enggak punya lah. Apa? Enggak punya saya enggak percaya Tuhan. Berarti harus ada pembunuhan baru ada Tuhan. Harus ada pengorbanan. Itu bahasa Iya, harus ada kita. pembunuhan, Pak. Ya, betul. Iya, harus ada pembunuhan baru ada Dari Tuhan. bahasanya Pak Hendy. Loh, terjadi Nah, pembunuhan kok, Pak. gini, Iya. Bang, Cara Bang pandangnya Beng, kita beda, begini. Pak. Cara pandangnya kita beda. Nggak Oke. bisa Bapak samakan pandangan Bapak dengan Oke, pandangan oke, saya. Bang, oke, Bang, Bisa Victor, nggak? oke, Bisa nggak? nggak Cara apa-apa, pandang nggak kita- apa-apa. Iya, kita harus bisa iya, oke. Melihat Oke, pandangan Bang. manusia itu banyak. Cara berpikirnya dari sisi Oke, mana. Bang, begini, oke. Kami iakan, oke, Anda punya agama Kristen. Tapi Iya. Anda harus akui juga bahwa agama Anda itu berasal dari Roma Yunani. Tidak bersumber dari ajaran Yesus, tapi dari bawaan si Paulus. Itu harus Anda akui, ya. Yesus diperuntukkan seperti data-data tadi bahwa dia diperuntukkan untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi fix ya, nggak apa-apa Anda dengan iman Anda. Tapi jangan ngaku-ngaku Anda berasal dari keimanan Anda berasal dari pemahaman Israel sana. Enggak. Anda dari Roma Yunani, Bang. Sadari itu bahwa Paulus pun di dalam Bible Anda itu berkata bahwa ya saya ini untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Bani Israel. Petrus untuk orang bersunat bagi kalangan Bani Israel. Nah, itu fix. Anda tidak bersunat. Karena apa kata si Paulus? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, melainkan iman. Barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak berguna lagi. Nah, itu ajaran si Yang Paulus. panjang-panjang, Bunda. Fix ya. Yang Oke, panjang-panjang. silakan. Ya, intinya adalah nih, kalau tidak ada pembunuhan secara mengenaskan di tiang salib, saya ulang ya, kalau tidak ada pembunuhan secara mengenaskan di tiang salib, pelaku-pelakunya adalah Kayapas, iblis, Yudas, dan tentara Romawi. Kalau tidak ada terjadi demikian, Anda tidak punya Tuhan. Tapi karena terjadi demikian, Anda punya Tuhan. Jadi yang dikorbankan oleh para penjahat ini adalah Tuhan Anda. Betul apa betul? Ya. Oleh karena kasih, Betul apa betul dulu? Baru. oleh karena kasih Bapa akan dunia ini, makanya dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Kan betul toh? Mana nggak ada mengorbankan? Oh, nggak ada Pak. Mengaruniakan Pak, yang ada mengaruniakan anaknya, bukan mengorbankan loh. Aduh, Bapak suka memplesetkan loh. Berdosa Pak, Anda kan dikutuk kalau menambahi data-data Bible. Di situ Allah, karena begitu besar karunia Allah, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya, bukan untuk dia ditumbal, enggak. Nah, seperti itu ya, Jadi gini saudara loh ya. Bunda, berterima kasihlah kepada tentara Romawi, terutama dengan tombaknya itu. Ya, kalau tentara Romawi dengan tidak ada tombaknya, itu Anda tidak punya Tuhan loh, temanku Kristen. Berterima kasihlah kepada tombak itu. Kenapa? Karena kalau tidak ada tombak itu, yang terhunus, yang menusuk lambungnya, kamu nggak punya Tuhan loh. Karena memang harus ada yang mati. Itu loh, berterima kasihlah kepada orang-orang seperti penjajah tentara Romawi itu. Mari kita berterima kasih. Bukan saya, Anda yang terima kasih kepada dia.
Berterima kasih Karena sama dengan jasanya, Bapa di surga dong. Pak Peter, karena dengan jasanya Anda punya Tuhan doh. Kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah ya kan, dia kasih anaknya dikorbankan di kayu salib. Itu. Jadi Bapak di Jadi surga saya menghendaki berterima kasih. penyaliban gitu Bang. Iya, kita berterima kasih kepada Bapa di surga. Oke, jadi ini sebenarnya penyaliban Yesus di tiang salib kehendak iblis apa kehendak Bapak? Kehendak iblis. Surga dong. Hah? Kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga. Mana datanya Bang? Hah? Mana datanya? Yohanes 3:16. Ini siapa sih telepon? Aduh, ada telepon itu. Siapa itu? Siapa nih ada telepon? Sorry. Telepon. Pak. Telepon, Pak. Enggak ada kehendak Bapak di surga. Bapak di surga itu perintahnya jelas di Ulangan 20:13 tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Di Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah. Yesua Masya tidak punya kesalahan apapun, jadi tidak layak untuk dibunuh. Yang terjadi adalah ada pembunuhan. Jadi pembunuhan di tiang salib ini bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak iblis, Pak. Ya, mohon maaf Pak ini, saya mau ada ini ya, jadi terganggu ini, saya ada. Iya Pak, ya Pak. Saya pamit bentar ya. Siap, Oke, Pak. Pak. Siap. Mohon maaf. Iya. Oke. Ya saya minta maaf Pak juga Pak. Terima kasih. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, di sini ada CO. CO ini Kristen apa Islam, Bu? Islam. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kok terpencet. Oke, silakan Bang Adi. Jadi kesimpulannya adalah mari kita diskusi berdasarkan data yang ada. Jangan ditambah-tambahin gitu. Jadi Pak Victor tadi sudah mengakui kalau tidak ada pembunuhan anak kesayangan Maria oleh para pelakunya yang dimaksud tadi, dia nggak punya Tuhan. Jadi si Victor ini sama Pak Darius tadi, dia tidak akan pernah ada Tuhannya kalau tidak ada pembunuhan. Jadi jasa-jasa mereka inilah mestinya juga harus dihormati dong. Karena kalau mereka tidak ada pelakunya ini, Anda tidak punya Tuhan loh. Itu sih kesimpulannya. Ya mestinya jujur begitu menyampaikan gitu loh. Jangan Bapak telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu karunia bukan pembunuhan. Artinya apa? Yesus itu disayangi oleh Bapak di surga. Ditugaskan untuk Bani Israel. Bukan Bapak mengaruniakan anaknya supaya disalibkan. Salib itu bukan karunia. Salib itu ajaran keji, tempat penyiksaan dan penghukuman. Inilah hal-hal yang tidak masuk akal dipaksakan. Itu ya kira-kira teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nggak usah nih. Masih lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Andi atas masukannya. Teman-teman, insya Allah setelah ini akan diadakan buka bersama, ya. Buka bersamanya adalah di rumah masing-masing, kita bersama-sama buka puasa gitu maksudnya. Cek, oke. Gurunda Zuma, Bunda Rahmah, Ustadz Handi dan teman-teman, gimana kalau setelah ini kita rungkatkan karena dulu. Nah, gimana? sekarang waktunya nyetel audio nih. Gimana? Waktunya nyetel audionya Pak Ardiansa. Oh iya, gimana nih Bang Handi? Coba Nah, aku minta tolong dong. Ini udah agak Ini, Bang mendingan. Ini udah agak mendingan gitu ya. Ini kan di-combine ya, di-combine antara yang soundcard sama yang Efek gitu gitar ya. ini. Efek gitar ini. Iya, efek gitar. Ini yang soundcard, ini yang efek gitar di sini. Efek gitarnya kan ada juga gennya kan, ada gennya. Gennya Oh, jangan macam-macam terlalu tinggi. lengkap di sini. Gennya jangan ketinggian. Nanti siap, suaranya Bang. pecah gitu. Sekarang pecah nggak ini Bang Handi? Pecah nggak? Sedikit middle-nya masih naik turunin supaya nggak bulat gitu loh. Oh, middle. Oke, baik.
Itu aja sih. Tapi kedengeran nggak suara saya Bang Andi? Kedengeran, coba. Cek 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 cek. Ini agak turun, naik, jangan gennya yang naik, Volumenya dinaikkan, baik. kalau gennya pecah jadi. Ini volume masih segini loh Bang Andi. Naikin Kecil dikit. banget deh ini. Naikin dikit coba. Baik. Cek cek cek. Coba ngomong normal dulu. Ini normal ini. Ya, baiklah sahabat semuanya. Nah, gimana Bang Andi? Ya udah mendingan lah. Tapi ada yang susnya itu loh gitu loh, nggak bulat tapi ya. Udahlah, susah nemunya yang mana ya? Yang mixer ya gitu. Gimana Bang Andi? Apanya nih yang kurang? Apa ya? High low, ada nggak sih high low? High low ada di sini. Di high sini low-nya juga ada di situ ada. ya? Di sini juga ada double. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Echo, aku nggak pakai echo loh. Coba aku matiin echo-nya ya. Nggak, udah echo-nya udah nggak ada kok. Cek. Nah, kalau pakai ini, delay ini. Jangan dipakai delaynya dong. Siap, untuk menghajar oten aja. Ini kalau aku giniin pecah semua, tapi kedengeran nggak suaraku? Nggak bagus. Nggak bagus. Baik, Bang Handi. Siap. Ini sebenarnya pengaruh mic-nya aja sih. Kalau mic-nya lebih di update dikit, misalnya pakai. Aku pakai mic ini nih. Iya, nggak bagus. Coba pakai mic Shure aja yang dinamit itu. Oke, boleh. Mic Shure yang kondensor. Sorry, bukan dinamit. Kondensor. Oh, yang kondensor ya Bang Handi ya? Kayak gini loh ya. Coba pada si punya gua. Oke, coba gedein Bang Handi. Bang Handi kan bisa gedein kan? Bisa loh. Oke, siap. Ini kedengeran nggak sih suaraku bisa gedein sebenarnya? diri sendiri. Iya, gedein diri sendiri lah, bisa. Tuh, kayak Unono. Oh itu kedengeran nggak di headset, kedengeran nggak Bang Handi? Di headset kedengeran nggak? Kedengeran. Tenggelam nggak suaraku sama suaranya Bang Handi ini? Enggak juga sih, suaranya ini udah gimana ya? Gimana ngomonginnya ya? Gimana? Sumbernya itu loh, mic-nya itu kan kondensor kecil banget gitu loh. Oh, Nah, mic-nya ya. tidak memadai dukungannya gitu, mic-nya aja sih. Oke, siap. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau mic juga itu kalau kita bisa nyetelnya juga dapat kok. Ini cuman aku beli berapa ya ini ya? Cuman 250 ya Bang Handi. Gini loh Pak Ardian, kalau mau pakai HP yang satu, masuk di room yang sama, terus pakai earphone, mendengarkan hasil ngotak-ngatik kita. Oh kalau gini suara saya gini loh. Oh kalau gini suara saya gini loh. Oke. Itu kira-kira. Karena hanya kita yang merasakan nikmatnya sentuhan tangan kita. Iya. Dan gitu ya. Tapi ini suara saya ngebas nggak atau gimana? Ya Kurang cukup ngebas. ini, cukup. Cukup ya. Kalau untuk ngajar roten aku pakai ini nih. Tunggu ya. itu delay efek gitar itu. Iya memang. Buset. Yuk kita santai, tung kan gitu ya, keinjak di bawah, tung. Ini bisa ini loh, ada pedalnya loh ini. Ini kalau pedalnya aku kasih wah gitu, beda lagi nih. Harus pakai kaki, nggak kuat kalau nggak pakai kaki. Bang Ardian, wah enaknya es buah, saya minum es buah tadi ini. Wah kampret. Atau yang gini, Kang Ardi, atau yang ini loh. Iya Bang Handi. Kayak gini lumayan nih. Oh kondensor ya itu ya? Murah. Distorsi Cak, distorsi. Wah mantap. Iya, gampang nih kalau saya mau ngajar roten pakai ini. Kalau pakai suara yang aneh-aneh, wah bisa ini. Banyak efeknya. Oh, gua ada mic kondensor kayaknya ya. Oh, alhamdulillah mau dikirim ke sini ya Allah, masya Allah, Bang Gua cari Andi. dulu ya, kirim alamatnya deh.
Oh beneran nih? Benar. Berapa? Gue ganti deh. Jangan orang barang gua udah pakai. Loh, ya janganlah. Tetap aku beli second gak apa-apa lah. Jangan, nggak boleh. Pakai reverb. Gua nyari dulu, gua nggak ingat-ingat dulu taruh di dus mana. Siap. Ya. Kalau ketemu gua Siap, kirim. siap. Ya. Siap Bang Adi. Ah ini pakai reverb teman-teman. Coba cek ya. Cek, cek, cek. Di sini kenceng banget loh di telinga saya. Di tempatnya teman-teman gimana sih? Kenceng nggak? Naikin saya bantu. Oke Bang Jono. Oke Bang Jono nih. Bang Jono. Bang Jono. Bang Jono, assalamualaikum Bang Jono. Ukti Kalming, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, gimana? Nah ini udah bagus, Bardian. Saya segini cukup loh. Udah, jangan di setel lagi. Apa namanya, high-nya coba dikecilin dikit deh Bang Ardiansa dah. High dikecilin, oke. Yang high di mana? Efek apa di sini? Di efek. Di Efek efek. kita sebenarnya itu kan sound card ya, emang udah paketnya untuk voice ya. Itu sebenarnya Iya. programnya udah bagus gitu loh. Jadi jangan lagi jangan digantungin sama efek gitar. Nanti